Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua diberikan kesehatan, tidak ada halangan. Semoga dilancarkan urusannya, dimudahkan segala usahanya, mendapatkan keberkahan dalam rezeki, dalam umur, dalam kehidupan kita. Alhamdulillah sedulur, ya, di sini ya, mungkin ya di mana-mana banyak yang kita lihat sudah memasuki musim atau memasuki penghujan. Ada yang kita lihat juga beberapa konten yang ya di sekitar wilayah itu hujan, banyak konten-konten yang mulai hujan. Ya kita di sini juga hujan, artinya sudah beberapa waktu turun hujan. Alhamdulillah. Yang kemarin beberapa bulan, beberapa waktu itu kemarau atau ya panas, tidak ada air, sehingga itu kadang sumurnya sudah mengering, sehingga mandi pun ke sungai. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai turun hujan dan sumur pun sudah berisi. Dan yang menanam pertanian itu tampak mulai menghijau karena air hujan sudah menyirami. Dulur, hujan ini membawa berkah buat kita, buat makhluk lain, hewan, tumbuhan. Rumput makin menghijau, maka hewan ternak pun akan mulai atau tambah lagi mendapatkan makanan dari rumput-rumput itu. Mestinya kita bersyukur dengan adanya seperti ini. Jadi perlu kita ingat bahwa hujan itu anugerah dari Allah SWT, rezeki yang Allah datangkan kepada kita. Kalau lama nggak hujan, ada sebagian dari kita yang bermunajat atau mengamalkan satu ibadah, satu amalan untuk meminta hujan, sehingga memang ya hujan ini rezeki. Tapi nanti kalau hujan terus, mulai timbul keluhan-keluhan, wah kok hujan terus kapan mau ini. Apalagi yang mungkin diantara kita yang usahanya jualan es agak berkurang, yang jualan seperti usaha membuat kerupuk atau membuat yang perlu dijemur hasil hasil pertanian juga sudah mulai merasa kurang gimana gitu ya. Tapi kalau kita lihat hakikatnya, ini memang yang terbaik buat diri kita. Makanya Allah datangkan panas supaya mungkin yang usahanya es dan lain sebagainya supaya bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian digulirkan hujan supaya mereka bersabar. Pandang yang banyak pandang bahwa kita mesti berhusnuzon, bersangka baik kepada Allah. Ini yang terbaik. Coba kalau kemarau terus, kan yang susah kan orang yang membutuhkan air. Kalau hujan terus, nanti yang susah ya ini seperti usaha yang jual-jual seger-seger itu. Maka ini memang yang terbaik. Jadi dipergilirkan seperti roda itu, seperti yang mengatakan hidup itu seperti roda, kadang di atas kadang di bawah, seperti itu. Bahwa itu semua itu kehendak Allah. Kita jangan terlalu mencintai keduniaan kita. Bahkan mencintai itu tidak boleh kita terlalu mencintai keduniaan dunia kita, karena pasti
dan pasti keduniaan kita, dunia kita akan kita tinggalkan. Kalau nggak kita tinggalkan, maka buru-buru dunia meninggalkan kita. Sebelum kita meninggalkan dunia, dunia sudah meninggalkan kita. Nggak kekal, nggak langgeng. Dunia ini fana, sementara. Maka jangan terlalu mencintai dunia. Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabut dari hati mereka kehebatan Islam. Apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka akan terhalang dari keberkahan wahyu. Apabila umatku saling mencaci, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah SWT. Ini peringatan dari Rasulullah SAW. Ingat bahwa apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan tercabut dari hati mereka kehebatan Islam. Jadi kalau kita sudah mencintai dunia, sampai mau tidur mikirnya dunia kita, makanya misalnya yang pedagang, wah nanti ini gimana ini strateginya, untungnya, ruginya, terus gitu. Bangun tidur masih terpikir itu juga, wah nanti ini begini itu terus, sampai bahkan tidur belum mimpinya itu. Tidak terpikir bangun tidur itu jandang ibadah dulu, utamakan bangun tidur itu ya utamakan sholat subuh itu diutamakan, nanti baru usaha dunianya, zikir dulu, artinya ingat kepada Allah dulu. Jadi kalau sudah mengagungkan, nggak ada Islam atau nggak nampak, nggak ada sepertinya faktor X atau faktor dari Allah, nggak ada. Seakan-akan kalau usaha itu dagang itu dari rezekinya dari dagang itu, nggak ada campur tangan Allah, seakan-akan seperti itulah anggapannya. Padahal kalau Allah kendaki dia habis, ya habis, dia untung ya untung. Tapi karena ya itu tadi sudah mengagung-agungkan dunia, sudah di hatinya yang ada itu hanya kehebatan keduniaan, maka seakan-akan dia itu nggak melihat kehebatan Allah. Jadi ya kita jangan terlalu mengagungkan dunia, jangan mengagungkan dunia. Kita agungkan Allah, kita agungkan amal-amal seperti ingin rezeki yang berkah dengan sholat duha, dengan mengingat Allah, zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Ingin harta kita atau mungkin benda yang kita meningkat, berbanyak sedekah, infak. Tapi kalau sudah mengagungkan dunia, sampai nggak tahu, nggak melihat halal haram, nggak peduli. Jadi halal haram hantam. Ini saking ini mendewa-dewakan keduniaan, mendewa-dewakan kebendaan. Kalau dunia syati, dia diingatkan oleh mungkin rekannya bahwa Allah yang mengatur rezeki, Allah yang mengatur ajal, semuanya. Ya dia pintar jawabnya. Yang betul Allah yang mengatur rezeki. Kalau kita nggak usaha, kalau kita nggak kerja, dari mana? Seakan-akan benar, ya, seakan-akan benar jawabannya itu. Tapi hakikatnya kalaupun dia usaha sungguh-sungguh mati-matian, kalau Allah nggak kasih rezeki, ya pasti gagal, nggak akan dapat apa-apa, sehebat apapun usahanya. Jadi rezeki itu bukan karena kerja, bukan karena usaha. Kalau Allah menghendaki seseorang diberi rezeki, baik kerja ataupun tidak, usaha atau tidak, maka pasti Allah berikan. Nggak sedikit dongeng atau cerita kisah orang yang hidupnya kekurangan tapi bisa naik haji atau umroh. Harus secara logika, secara ya nggak mungkin. Nggak punya apa-apa tapi bisa naik haji, bisa umroh. Itu kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin.
Mengapa kita kerja? Mengapa dosa? Karena memang Allah perintahkan juga kita kerja. Kita kerja, kita usaha untuk memenuhi kebutuhan kita, itu perintah. Tapi kita jangan meyakini bahwa kerja itulah, usaha itulah yang mendatangkan rezeki. Kalau kita meyakini bahwa usaha kita, kerja kita itu yang mendatangkan rezeki, maka keyakinan kita rusak, tauhid kita rusak, iman kita rusak. Tapi kalau kita nggak kerja, kita dosa, kita tidak menjalankan kewajiban kita. Ini kita meyakini sungguh-sungguh, keyakinan kita bahwa dengan bekerja itu akan menghasilkan uang, akan menghasilkan rezeki, maka itu salah. Keyakinan kita cacat, tauhid kita cacat, rusak. Kalau tauhid rusak, ini dosa yang sangat besar. Kalau nggak bertobat, ya nggak akan diampuni. Tapi kalau kita nggak usaha, nggak kerja, ya kita salah, kita berdosa. Jadi bagaimana? Ya kerja, tapi jangan meyakini dengan kerja itu menghasilkan rezeki. Kita yakin bahwa Allah yang memberi rezeki melalui jalan kerja. Allah kuasa memberikan rezeki dengan kerja atau tanpa kerja. Kemudian apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka akan terhalang dari keberkahan wahyu. Sedulur, ini ya sebenarnya perintah supaya kita beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah dari kemungkaran atau kerusakan atau kebatilan. Ajak kepada kebaikan, contohnya ajak sholat, ajak mengamalkan ibadah-ibadah dalam agama. Di antara kita banyak orang yang berusaha agar umat Islam ini menjadi maju, ya cuma kadang terpleset. Karena apa? Yaitu tadi, karena mungkin yang pertama tadi tergoda oleh keduniaan, sehingga tujuan utamanya kadang terabaikan. Sebagai hamba, sebagai umat ini, ya kita berusaha semampu kita untuk mengamalkan ini, mengajak kepada kebaikan yang kita mampu. Pada siapa kita mampu mengajak? Yang pertama ya di bawah kita, mengajak kepada istri kita atau suami kita, anak, adik, saudara-saudara yang kita mampu. Kalau kita ngajak tetangga kan, kalau tetangganya lebih kedudukannya kan, ya bisa melawan Allah, ngajak-ajak macam udah baik saja, kan seperti itu. Tapi kalau kita ngajak istri kita, di sholat, di pakai jilbab, di tutup aurat, nah ini kan mudah. Artinya tidak ada begitu tantangan. Kalau kan istrinya kan, tapi kalaupun dia dongkolnya paling iya, atau diam. Anak kita, pada anak kita, nah sholat, nah jangan berbuat ini, jangan melakukan itu. Atau mungkin teman-teman sejawat, sebaya gitu. Bahaya kan ya masih imbang-imbang lah. Kalau kita ngajak kebaikan, mereka masih mau mendengar. Tapi kalau kita karyawan mengajak kepada atasan, pimpinan, ya pimpinan itu walaupun apa yang kita katakan betul, ya mereka bisa aja menolak. Walah kamu karyawan kecilan kok ngatur apa, ngajari orang bos, ya bisa saja. Kita ajak kepada kebaikan, kita mencegah dari kemungkaran, supaya ada keberkahan wahyu.
wahyu sudah tidak turun lagi, tapi keberkahannya sampai hari kiamat masih bisa terjaga. Contohnya masih ada pengajian-pengajian, itu kan masih merupakan keberkahan wahyu. Masih ada orang yang memikirkan bagaimana umat ini menjadi baik, bagaimana agama ini menjadi baik. Ini masih merupakan keberkahan wahyu. Kemudian yang ketiga itu, apabila umatku saling mencaci, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah SWT. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Jadi kalau kita saling mencaci, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, maka kita nggak dipandang lagi oleh Allah, nggak ada artinya. Jadi jangan kita menjelekkan orang, menjatuhkan orang, menganggap buruk orang lain. Kita anggap mereka itu baik, lebih baik dari diri kita. Makanya ulama itu menasihati, kalau kita melihat orang yang lebih muda dari kita, anggap kita harus berikan bahwa dia itu lebih baik dari saya, karena dia itu belum baik dosanya, umurnya masih kecil. Kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita anggap dia itu lebih baik dari saya, karena dia sudah berbuat amal kebaikan lebih banyak. Jadi jangan menganggap rendah orang lain, jangan menganggap remeh, jangan menyepelekan, jangan mencaci, jangan menjatuhkan. Yang sekarang istilah bully lah, jangan membuli. Kalau kita udah saling mencaci, saling menjatuhkan, kita nggak dipandang oleh Allah SWT. Gimana coba kalau kita nggak dipandang? Ya, seperti bagaimana kehidupan kita kalau kita nggak dipandang? Kan seperti nggak ada apa? Ada kita nggak ada itu sama saja, nggak ada artinya kita. Jadi bagaimana supaya kita dipandang oleh Allah, dianggap ada Allah, dianggap sebagai hambanya Allah? Ya kita berbuat baik, jangan saling menjatuhkan, tapi saling memuliakan, saling mengagungkan, memuliakan saudara kita, terutama memuliakan saudara kita yang muslim, mengikramkan. Kita hormati tamu, hargai tamu, hormati tetangga, bergaul dengan sama. Dalam keluarga kita hormati anak kita, mau istri kita, hargai, jangan menganggap sepele, jangan merendahkan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan kita merenungkan, kita resapi, kemudian kita niat untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disabdakan oleh beliau, nasihat beliau, karena nasihat beliau pasti benar. Jadi begitu sedulur, semoga kita semua digolongkan sebagai hamba yang baik. Demikian sedulur, cerita kita di suasana hujan. Ini hujan bulan Desember, bukan hujan di bulan Juni sebagaimana puisi Sutarji. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala hilaf. Terima kasih telah menonton. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.